Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan anugerah nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita berselawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya sekalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah Majelis Salim rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu melalui firman-firman Allah menceritakan tentang kisah kehidupan Nabi Musa secara singkat, di mana Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah engkau sudah tahu tentang kisahnya Musa? Di mana Musa pada saat menikah, dia sudah berjanji bahwa mahar nikahnya adalah dia mengembala ternak sekota Madian. Setelah sekian lama dia menyelesaikan tugasnya, dia pamit kepada mertuanya untuk menemui orang tuanya yang sudah 10 tahun tidak dikunjunginya. Mereka berjalan di lereng-lereng bukit, tidak jalan yang biasa dilalui orang ramai, kena khawatir nanti ada pesuruh-pesuruh Fir'aun yang menghalangi mereka dan juga menganiaya ataupun melecehkan istrinya yang saat itu dalam keadaan hamil. Di dalam gelap gulita di waktu malam, di lereng-lereng bukit itu, istri Musa mau melahirkan. Kemudian anaknya lahir. Setelah itu dia permisi kepada istrinya, tinggallah kalian dulu di sini. Saya ada melihat di lereng bukit yang sana ada cahaya putih, ada sinar, yang sinar itu tetap putih, tidak dipengaruhi oleh warna daun-daun kayu yang ada di sekitarnya. Dan daun-daun kayu yang ada di sekitarnya itu tetap berwarna hijau, tidak dipengaruhi oleh warna putih itu. Begitu Musa sampai ke tempat itu, lalu Nabi Musa mendapat panggilan, lepaskan terompahmu, ini tempat suci. Nah, disitulah yang memanggil dia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu mukjizat Nabi Musa. Dia adalah seorang Rasul yang pernah berkata-kata langsung, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ini menjadi dalil nakal, sifat kalam, dan kaunuhu mutakalliman. Sifat kalamnya Allah itu berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berkata-kata, berdialog dengan Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna. Tapi harus diingat, perkataan Allah itu tidak sama dengan perkataan makhluknya. Perkataan Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa sekaligus pelantikan Musa sebagai Rasul pada waktu itu. Itu kisah bagi orang-orang
Nasrani ada filmnya itu, the commander gitu. The team, the commandant gitu. Ada 10 firman Tuhan. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Musa tidak terpengaruh mengikuti rayuan orang-orang jahat yang ingin menyesatkannya, supaya Musa tetap bertahan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan Allah sampai ayat yang ke-16 dari surah Toha. Malam ini kita lanjutkan ayat 17 sampai 23 tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Allah bertanya kepada Nabi Musa, apa yang ada di tangan kananmu sekarang? Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu sekarang? Kata Allah. Qala hiya asaya. Musa menjawab, kata Musa, ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Jadi dengan tongkat ini, tongkat itu sangat bermanfaat bagi Nabi Musa. Kalau ternak-ternak kambingnya ingin makan, dia cukup pukulkan tongkat itu ke daun-daun kayu yang ada, ke pohon kayu yang ada, lalu daun kayu itu rontok berguguran. Dia pukulkan ke pohon, daun kayu itu rontok berguguran. Itulah yang diberikan kepada kambingnya. Itu salah satu mukjizat Nabi Musa. Dia punya tongkat, dengan memukulkan tongkat itu ke pohon, daun-daun pohon itu rontok, lalu digunakannya untuk makanan ternaknya. Selain itu ada lagi kegunaan tongkatku ini, ada lagi bisa digunakan. Lalu qala alqiha ya Musa. Allah berfirman, lemparkanlah tongkatmu itu wahai Musa. Lemparkanlah tongkatmu itu. Kata Allah kepada Nabi Musa, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, tiba-tiba dia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada Nabi Musa kalau tongkatnya itu punya mukjizat tersendiri yang merupakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah berita tentang tongkat Nabi Musa itu sampai kepada Fir'aun. Kata Fir'aun, berarti Musa itu tukang sihir. Kalau memang hebat Tuhan yang dikatakan Allah itu, bukan aku Tuhannya, undang dia datang ke istana, biar kutemukan dengan seluruh tukang sihir itu. Kata Fir'aun. Diundanglah Nabi Musa. Datanglah dia dengan membawa tongkatnya. Kemudian Fir'aun mengumpulkan seluruh tukang-tukang sihir dan ahli nujumnya. Pada saat itu Fir'aun minta supaya
Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya di hadapan Fir'aun. Oleh Fir'aun memerintahkan kepada tukang-tukang sihirnya untuk menggunakan ilmu sihirnya. Lalu melalui ilmu sihir yang mereka miliki, mereka ciptakan ular yang banyak. Nah, ular yang banyak, dan ular itu mereka perintahkan untuk membinasakan Nabi Musa. Banyak ularnya. Allah memerintahkan supaya Nabi Musa tadi melontarkan tongkatnya menjadi ular. Lalu Nabi Musa kan berpedoman dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ketika dia lontarkan tongkatnya, tongkat itu bisa menjelma menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Lalu melihat ular yang begitu banyak, yang nggak mungkin dihadapinya dengan sendiri, lalu dia lemparkan tongkatnya. Menjelmalah tongkat Nabi Musa itu menjadi seekor ular yang besar. Baru ular-ular Fir'aun yang diciptakan oleh ahli sihirnya tadi habis ditelan ular yang merupakan jelmaan dari tongkat Nabi Musa. Nah, itulah mukjizatnya. Itulah mukjizatnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus juga, orang-orang Quraisy bilang, orang-orang Yahudi juga bilang, kalau betul Muhammad itu Rasul, mana mukjizatnya? Seperti apa yang dimiliki oleh Nabi Musa. Mana mukjizat yang dimilikinya? Seperti mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Ya, mukjizat Nabi Muhammad SAW lebih hebat lagi. Yang pertama mukjizatnya apa? Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang menerimanya hanya Nabi Muhammad dan tidak seorang makhluk pun. Bahkan kalau dikumpulkan seluruh manusia yang ada di dunia ini untuk menciptakan satu ayat saja dari firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, pasti manusia tidak mampu untuk menyusunnya. Rasul sendiri nggak bisa. Pasti manusia nggak bisa. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW dia bisa menurunkan bulan ke pangkuannya lalu dibelahnya. Nabi Muhammad membelah bulan. Jadi orang-orang Yahudi mereka itu kan tidak ingin kalau Rasul yang terakhir itu dari bangsa Arab. Mereka sebetulnya tahu Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Di dalam kitab Taurat, kitab Injil itu dijelaskan. Tapi karena bukan berasal dari orang Yahudi, mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka bilang, kalau memang Muhammad itu Rasul, mana mukjizatnya? Padahal Nabi Musa sendiri yang sudah ditunjukkan Allah mukjizatnya kepada mereka, mereka juga berusaha memusuhinya, berusaha mengingkarinya, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Itulah kejadian terakhir mereka kejar Nabi Musa di bawah pasukan Fir'aun laknatullah sampai ke pinggir Laut Merah. Ya. Nabi Musa memukulkan tongkatnya, lalu Laut Merah terbelah dua. Melihat Laut Merah sudah terbelah dua, Nabi Musa dan pengikutnya masuk nyebrang. Mereka berada di tengah laut, Fir'aun pun sampai berada di pinggir laut, di pantainya. Di tengah mereka laut itu terbelah, Nabi Musa sudah jauh di tengah. Ayo kejar. Mereka kejar bersama-sama dengan Fir'aun. Nabi Musa sampai ke seberang, Fir'aun dan pengikutnya berada di tengah lautan. Kemudian laut bertaut kembali.
Disitulah Fir'aun menyatakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui Musa sebagai Rasul, tapi taubatnya sudah tak diterima Allah. Kenapa? Di tengah lautan yang begitu dalam, nggak mungkin lagi Fir'aun bisa menyelamatkan jiwanya kecuali dengan izin Allah. Berarti dari situ sudah korok-korok, nyawanya sudah sampai di kerongkongannya, baru dia bertaubat. Taubatnya nggak diterima lagi. Kita juga umat Nabi Muhammad SAW, betapapun besar dosa kita kepada Allah, semua kejahatan sudah kita kerjakan, semuanya. Tidak ada satupun kejahatan yang tidak kita lakukan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau bertaubat, menyesali perbuatan yang pernah dilakukan, bertekad tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang, selama nyawa kita belum sampai di kerongkongan kita bertaubat, Allah masih menerimanya. Asalkan taubatnya taubatan nasuha. Jangan pula udah hendak meninggal dia bertaubat dia. Sehat lagi, galak. Sehat dia bukan bisa lari-lari, ya kan? Lari 100 meter dengan kecepatan 5 menit bisa dia kan? Cepat. Akhirnya lupa dia. Balik lagi dia dengan kejahatannya. Orang yang bertaubat itu sekali masih diampuni Allah, 2 kali masih diampuni Allah, 3 kali tidak lagi. Ada juga lagi, sekali kau ku maafkan gitu kan, ada lagunya itu, 2 kali ku maafkan, 3 kali tidak lagi. Kalau 3 kali nggak diampuni Allah lagi. Jadi lemparkan tongkatmu, kata Allah kepada Musa. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, fa'idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat tadi berubah menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Itulah saat ditemukan dengan ahli sihirnya Fir'aun, habislah ular-ular tukang sihirnya Fir'aun, dilalat oleh ular yang merupakan jelmaan dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Qala khudha wa la tahab sanu'iduha siratahal ula. Menengok ulahnya yang bosar tadi, begitu dilemparkannya tongkat tadi jadi ular bosar, dimakaninya ular-ular ahli sihir Fir'aun. Nabi Musa pun takut, hendak mengangkatnya balik. Takut Nabi Musa, ketakutan, takut dia. Ular bosar pula kan. Lalu kata Allah, angkat dia kembali, ambil, angkat kembali. Tongkatmu yang sudah jadi ular itu angkat. Wala tahab, jangan kau takut. Sanu'iduha siratahal ula. Ular itu akan kembali kepada keadaannya semula. Balik lagi jadi tongkat. Angkat aja, pegang aja. Jangan kau takut. Dia akan kembali kepada keadaannya semula. Balik lagi jadi tongkat. Itulah salah satu mukjizat Nabi Musa. Qala Allah berfirman, "Khudha wa la tahab." Ambil kembali, pegang kembali, dan jangan kau takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula, kata Allah. Kemudian waqmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Gini, kepitkan tanganmu ke ketiakmu. Pasti dia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Kepitkan tanganmu ke ketiakmu. Sudah ditarik kembali, waktu dikeluarkan, tanganmu akan putih bercahaya. Tanganmu akan putih bercahaya. Tanpa ada cacat. Bukan putihnya itu karena cacat.
Jadi kita ini juga nanti menurut riwayat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika di hari kiamat muka kita ini putih bercahaya, tangan kita ini juga. Makanya ketika kita berwudu dalam hati, ya kan, sambil membasuh muka udah berniat, mintalah kepada Allah, ya Allah, putihkanlah wajahku ini nanti pada hari kiamat. Putihkanlah mukaku, ya Allah. Seluruh mukaku putihkan pada hari kiamat. Itu artinya apa? Muka kita sudah bersih dari dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa hidung, dosa kuping. Ya. Habis sudah. Ketika seseorang berwudu, saat dia berwudu itu, dosa-dosanya ketika membasuh mukanya, dosa-dosanya akan digugurkan Allah bersamaan dengan air wudunya yang jatuh itu. Kita basuh muka, air yang basuh muka itu jatuh ke bumi, dosa-dosa kita juga gugur bersama dengan air wudu yang jatuh tadi. Kemudian ketika kita membasuh tangan, dalam hati, ya Allah, hapuskanlah segala dosa-dosa tanganku. Dosa-dosa yang sudah kulakukan melalui tanganku ini, ya Allah. Hapuskanlah, ya Allah. Hapuskan dosa-dosa tanganku, ya Allah. Kita menyapu kepala, hapuskan dosa kepalaku, ya Allah. Apa yang terletak di kepala? Otak, pikiran kotor. Pikiran-pikiran kotor yang mendatangkan dosa, supaya dihapuskan dosanya. Membasuh telinga juga begitu, minta sama Allah supaya dosa telinga kita diampuni Allah. Apa dosa telinga kita? Mendengarkan orang mengerumpi yang tidak baik, membicarakan kejelekan dan kesalahan orang lain, menggibah, mencaci maki, memfitnah, itu kan, itu dosa kuping. Kemudian ketika kita membasuh kaki, begitu juga kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kakiku, seluruh dosa yang sudah dilakukan oleh kakiku, ampuni ya Allah. Ingatlah kalau bisa, kakiku ini pernah ku bawa nonton joget, omongnya gitu. Pernah digunakan untuk menyepak orang lain dengan cara yang tidak halal, itu kan. Nah, itu kan menzolimi, itu kan. Nah, minta supaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ditunjukkan Allah kepada Nabi Musa tadi itu merupakan mukjizat. Kepitkan tanganmu ke ketiakmu, kemudian tarik, dia akan keluar dalam keadaan putih, bercahaya, tanpa cacat. Linuriyaka min ayatinal kubra, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatunya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, surah An-Naml ayat 10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa, la takhaf, inni la yakhafu ladayyal mursalun. Shadaqallahul azim. Dan lemparkanlah tongkatmu, maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut, sesungguhnya di hadapanmu para rasul, tidak perlu takut. Seorang rasul itu tidak perlu takut, karena ada Allah. Nah, aku di hadapanmu. Nah, Allah ada yang menjaganya. Rasul itu Nabi Muhammad kan ketika di Isra Mi'raj kan, yang menjaganya siapa? Allah.
dia perintahkan ada pengawal bodyguardnya Nabi Muhammad, Jibril dan Mikail, kiri kanan orang itu mengawal, menyertai keberangkatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian dari Sidratul Muntaha Nabi Muhammad sendiri yang naik ke rob bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka itu tidak bisa melintasi Sidratul Muntaha ke atas. Kalau mereka naik bersama Rasul, mereka akan hangus. Mereka akan hangus. Itulah kelebihan manusia dari malaikat. Itulah kelebihan manusia dari malaikat. Karena malaikat diciptakan punya akal, punya nyawa, tapi tak punya nafsu. Hewan punya nafsu, punya nyawa, tak punya akal. Manusia lengkap. Akal dikasih, nafsu dikasih, nyawa dikasih. Kemudian dibimbing lagi dengan ad-din, agama. Agama itu mana dia? Islam. Ad-din. Kalau ditanya, yang membimbing kita apa? Ad-din. Ad-din itu apa? Islam. Agama itu hanya Islam. Selain Islam bukan agama. Siapa yang bilang? Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina 'indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sungguh agama di sisi Allah adalah Islam. Agama, bukan agama yang benar. Sungguh agama, inna dina, sungguh agama indallah di sisi Allah al-Islam. Hanya Islam. Selain Islam bukan agama. Agama itu kalau dalam bahasa Sanskerta kan A artinya tidak, gama artinya kita kafir itu. Jadi orang yang memiliki agama itu orang yang jalannya lurus, jiwanya tenang, tidak pernah gundah gulana. Setiap manusia yang ada rasa gundah gulana di dalam hatinya, berarti dia sudah melanggar aturan agamanya. Orang yang melanggar aturan agamanya pasti jiwanya tidak tenang. Itu aja. Jadi orang yang beragama itu orang yang punya jiwa yang tenang. Itu aja namanya. Bagaimana agamaku masih lurus atau tidak? Kalau jiwa kita sudah tidak tenang, berarti ada ada larangan agama yang kita lakukan atau ada kewajiban dalam agama yang kita tinggalkan, membuat jiwa kita tidak tenang. Kalau kita tetap sami'na wa ata'na, yang wajib kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan, kita tetap senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dalam perjalanan hidup di dunia menuju kehidupan akhirat nanti. Amin. Demikian Bapak Ibu pengajian kita sebagai pertemuan terakhir menjelang datangnya Ramadan. Kita jumpa lagi pada malam 1 Ramadan insyaallah. Malam 1 Ramadan kita jumpa untuk yang pertama kali. Sudah diminta ketua, saya duluan. Saya duluan malam pertama. Demikian, kepada Allah saya mengampun, kepada Bapak Ibu saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi'anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختمنا بالإيمان واختمنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kalau ada yang mau ikut ta'assub, ayo bulan 8 mengunjungi 3 masjid besar di dunia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa, mampir di Yordania mengunjungi 2 Ashabul Kahfi yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Kalau ada silakan. Udah ada jamaah. Udah ditawar. Udah ditawar itu. Oh enggak saja. Iyalah. Oh saya dituangkan. Sudah tidak mampu kita apa embarkasi apa kapal haji tambah sudah ada ketentuan siapa kan harus pakai apa asrama haji tambah dia Garuda yang lain yang penting ya Jokowi siapapun harus melalui genteng pemiku seperti Allah. Mungkin rumah mau diganti.